Halo para pendengar dan pemirsa YouTube. Saya Dr. Samuel Hart, seorang ahli gizi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam mendukung kesehatan lansia pria, terutama usia di atas 60 tahun. Hari ini, saya sangat antusias untuk membahas topik penting, memilih serta mengolah sayuran dengan benar untuk meningkatkan kesehatan, memperkuat otot, dan meningkatkan vitalitas khusus bagi lansia pria, atau yang sering disebut lansia dalam bahasa Indonesia, memasuki usia di atas 60 tahun. Pria sering menghadapi tantangan kesehatan seperti mudah lelah, penurunan massa otot, perut mudah kembung, atau masalah prostat. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi fisik, tetapi juga kondisi mental dan kualitas hidup. Kabar baiknya, dengan memilih sayuran tepat, memasaknya dengan metode benar, dan mengombinasikannya dengan pola makan yang ilmiah, para bapak dapat memperbaiki energi tubuh, meredakan peradangan, menjaga kesehatan jantung, pencernaan, dan prostat. Dalam video ini, kita akan membahas 7 jenis sayuran yang perlu dibatasi karena bisa memicu kembung, sulit cerna, atau mengurangi energi pada lansia pria. 7 jenis sayuran yang direkomendasikan karena kaya antioksidan, serat, dan mineral, membantu vitalitas dan kesehatan secara keseluruhan. Alasan ilmiahnya terkait pencernaan dan kesehatan prostat, panduan praktis, cara mengolah dan mengombinasikan sayuran dalam menu harian, cerita nyata pasien di Indonesia sebagai ilustrasi penerapan, rekomendasi pemantauan personalisasi, khususnya dalam program NGO. Mari kita pelajari bagaimana pilihan sayuran yang cerdas bisa menjadi kunci agar para lansia pria tetap sehat, berenergi, dan percaya diri di masa emas mereka. Bagian 2. Memahami tantangan kesehatan pria usia 60+2,1. Perubahan fisiologis pada lansia pria. Sarkopenia, penurunan massa otot, menurunnya hormon testosteron membuat otot mengecil, menurunkan kekuatan dan mobilitas. Studi dari Universitas Kedokteran Indonesia mencatat sekitar 30% pria di usia ini mengalami sarkopenia, menyulitkan untuk mengangkat barang atau berjalan jauh. Kelelahan dan energi rendah, metabolisme melambat, defisiensi vitamin B12, dan kualitas tidur buruk seringkali menyebabkan kelelahan, terutama di pagi hari. Gangguan pencernaan, sistem pencernaan melemah, mudah kembung, sembelit, sulit mencerna. Sayuran tinggi rafinose atau FODMAP dapat memperburuk kondisi ini. Kesehatan prostat, pembesaran prostat jinak BPH umum dijumpai, menyebabkan kesulitan buang air kecil dan mengurangi kualitas hidup. Sayuran kaya antioksidan dapat membantu mengurangi peradangan prostat, risiko penyakit kronis, diabetes tipe 2, penyakit jantung, hipertensi, serta gangguan lipid sangat umum, membutuhkan pola makan hati-hati. Absorpsi nutrisi menurun, penyerapan vitamin, mineral, dan antioksidan menurun, meningkatkan risiko malnutrisi. Manfaat memilih sayuran tepat, meningkatkan energi melalui vitamin C, beta-karoten, dan mineral, memperbaiki pencernaan dengan serat, mengurangi kembung dan sembelit, mendukung prostat lewat antioksidan seperti likopen dalam tomat dan flavonoid daun bawang, mencegah penyakit kronis lewat serat, kalium, dan magnesium 2,2. Mengapa seleksi sayuran itu penting? Tidak semua sayuran cocok untuk lansia pria dengan pencernaan sensitif. Beberapa bisa menyebabkan kembung, energi menurun, sedangkan beberapa lainnya justru mendukung vitalitas. Sayuran pemicu mengandung rafinose, sulfat, Evodium api, kubis, brokoli, lobak, sulit cerna, fermentasi gas, dan kembung. Sayuran pendukung vitalitas, kaya antioksidan, serat larut, mineral, mudah cerna, cocok untuk lansia. Dukung kesehatan prostat, fitokimia seperti likopen dan flavonoid bisa meredakan peradangan. Peringatan penting, batasi konsumsi sayuran pemicu gas di pagi siang agar energi tetap optimal. Gunakan masakan ringan, rebus, atau hangat untuk mengurangi rafinose dan Evodium api tanpa kehilangan nutrisi. Jangan hilangkan sama sekali. Konsumsilah secukupnya dengan pengolahan tepat. Bagian 3. Daftar sayuran dibatasi. FAST dianjurkan 3-1-7 sayuran yang perlu dibatasi. Kubis kol,
mengandung raffinose dan FODMAP kembung. Jika perlu dikonsumsi, batasi 50-100 gram sekali makan dan masak hingga matang. Sawi putih memiliki sulfat dan FODMAP memicu gas brokoli, kaya serat dan glutosinolatih, namun raffinosinnya bisa memicu kembung. Batasi dan hindari mentah 150 gram lobak putih, mengandung FODMAP sulit cerna, jika dimakan mentah, dianjurkan. Direbus atau hangat, paprika hijau, mengandung solanit dan FODMAP, bisa mengganggu lambung, lebih sulit cerna ketimbang paprika merah. Parah, meski baik bagi gula darah, pare bisa mengiritasi lambung dan tidak cocok bagi pencernaan sensitif. Kal daun kubis keriting, kaya serat tak larut dan goitrogen, bisa kembung dan mengganggu tiroid jika dimakan mentah berlebihan. Alasan pembatasan, raffinose dan FODMAP sulit cerna fermentasi gas di usus besar kembung, terutama pada lansia dengan mikrobiota kurang seimbang. Penyumbatan energi saat kembung merasa berat dan tidak nyaman. Di pagi siang penyerapan zat besi atau kalsium bisa terganggu jika dikonsumsi berlebihan. Catatan, konsumsi secukupnya 50-100 gram sekali, 1-2 kali minggu. Masak matang untuk kurangi gas. 3,27 sayuran yang dianjurkan: bayam spinacu, kaya zat besi 2,7 mg 100 gram, vitamin K 482 mikrogram 100 gram, folat baik untuk darah, tulang, saraf. Swiss chard daun pelangi, mengandung vitamin C 30 mg 100 gram, magnesium, flavonoid, kurangi peradangan dan perbaiki sirkulasi darah. Bok choy sawi sendok, mudah cerna, kaya kalsium 105 mg 100 gram dan vitamin A, baik untuk tulang mata. Wortel, beta karoten 285 mikrogram 100 gram, dukung penglihatan, imunitas, dan kesehatan prostat. Paprika merah manis, vitamin C 127 mg 100 gram, tambah likopen, jaga jantung dan kurangi peradangan prostat. Tomat, likopen 573 mikrogram 100 gram, turunkan risiko pembesaran prostat dan penyakit jantung. Daun bawang, flavonoid dan alicin, kurangi peradangan, bantu pencernaan, dukung prostat. Alasan dianjurkan, antioksidan, beta karoten, likopen, flavonoid memperbaiki peradangan dan dukung prostat. Serat larut pektin, bantu lancarkan buang air besar tanpa gas. Mineral, kalium, magnesium, kalsium, dukung sirkulasi dan fungsi otot, mudah cerna, rendah raffinose dan FODMAP. Bagian 4. Panduan praktis memasak dan konsumsi. 4. 1. Batasi sayuran pemicu gas di pagi siang. Alasan, tubuh butuh energi optimal di pagi siang, hindari gas yang mengganggu. Cara, batasi 50-100 gram, 1-2 minggu. Lebih baik dimakan malam. Gunakan metode pengolahan ringan, rebus hangat, misalnya brokoli rebus 3-5 menit, tambahkan jahe atau bawang putih, membantu meredakan gas. Contoh menu sarapan: 1 telur rebus, roti gandum, salad 50 gram bayam, tambah 50 gram tomat. Ganti kol. Makan siang: sup bok choy 100 gram, wortel 50 gram, tahu, nasi merah. Ganti sup brokoli kol mentah. 4. 2. Masak ringan, rebus hangat. Manfaat: mempertahankan vitamin C, beta karoten, likopen, mengurangi FODMAP, raffinose, menghasilkan sayuran lembut mudah cerna. Cara, bayam, chard, bok choy, hangat 2-3 menit atau rebus cepat. Tambahkan minyak zaitun, lemon agar vitamin terserap maksimal. Wortel, paprika merah, hangat atau panggang ringan 5-7 menit. Tomat, daun bawang, bisa dimakan mentah di salad atau dimasak ringan dalam sup. Catatan, hindari gorengan, menambah kalori dan lambat cerna. Tidak masak terlalu lama, 10 menit, agar vitamin tidak rusak. 4. 3. Rotasi antara sayuran, mudah cerna dan kaya antioksidan. Tujuan, seimbangkan pencernaan, energi, dan dukungan prostat. Cara, sarapan: bayam, tomat, daun bawang, tambah protein, telur, tahu. Makan siang: wortel dan paprika merah, tambah serat larut. Makan malam: sedikit brokoli kol dengan jahe, bawang putih. Contoh menu harian: sarapan, salad bayam 50 gram, tomat 50 gram, 1 telur rebus, roti gandum, 250 ml air hangat. Makan siang: sup bok choy 100 gram, wortel 50 gram, tahu, tambah nasi merah. Makan malam: brokoli rebus ringan 50 gram dengan jahe,
salmon panggang. Pisang manfaat, kurangi inflamasi dan risiko BPH lewat likopen dan flavonoid, perbaiki pencernaan dengan serat larut, tambah energi dan otot lewat vitamin dan mineral. Bagian 5, kisah Pasin. Di Indonesia 5. 1 Pasin 1 Bapak HD, 65 tahun, kembung lelah kondisi, menjalani diet brokoli kol sering kembung, lesu, ada tanda penurunan massa otot, perubahan diet, sarapan, 50 gram bayam hangat, 50 gram tomat, telur rebus, roti gandum, air hangat. Makan siang, sup bok choy plus wortel plus tahu, nasi merah makan malam, brokoli rebus ringan plus jahe, ikan tuna panggang. Apel minum 1,5 liter air dan mencatat keadaan pencernaan hasil 2 bulan, kembung berkurang, energi pagi meningkat, bisa jalan. 20 menit hari otot kembali membaik. 5. 2 Pasin 2 Bapak Wayan, 70 tahun, BPH dan diabetes, kondisi, diabetes tipe 2 dan pembesaran prostat, kesulitan cerna karena sawil dan paradit baru, sarapan, salad bayam tambah paprika merah tambah yogurt tawar tambah roti gandum. Makan siang, wortel hangat, sup bok choy tambah tahu tambah nasi merah. Makan malam, tomat rebus ringan plus salmon panggang plus pir tambahan. Cek gula darah harian dan sinar matahari 15 menit hari hasil 3 bulan. Gula darah turun 170-125 mg del. Keluhan prostat membaik, energi meningkat berkat likopen. 5. 3 Pasin 3 Bapak Joko, 68 tahun, hipertensi dan lelah kondisi, diet lobak putih dan kal mentah kembung, tekanan darah tinggi. Diet baru, sarapan, 50 gram bayam hangat tambah 50 gram daun bawang tambah telur rebus tambah oats tambah air hangat. Makan siang, tomat tambah bok choy tambah ikan tambah nasi merah. Makan malam, kol rebus ringan tambah bawang putih tambah tahu kukus tambah apel tambahan. Bergabung dengan komunitas makan hasil 4 bulan, tekanan darah turun 150-90-135-85 mm. Air raksan, kembung berkurang, energi pagi meningkat. Bagian 6. Rekomendasi pemantauan personal. 6. 1 Personalisasi pola makan diabetes, fokus tomat, paprika merah, wortel, batasi lobak dan gastritis, hindari kal mentah, pilih bayam atau bok choy hangat. Gangguan ginjal, pantau kalium dalam bayam, bok choy, konsultasi dokter pemantauan rutin, periksa gula darah, lipid, fungsi ginjal, berat badan tiap 3-6 bulan. Tingkatkan serat perlahan, mulai 50 gram sayuran hari, naik ke 100-150 gram. 6. 2 Pengembangan komunitas untuk NGO Workshop, cara memilih dan memasak sayuran ringan rebus hangat dengan bahan lokal. Sebar materi, buku panduan dan video YouTube contoh menu buat kelompok makan, tingkatkan motivasi dan kesehatan sosial. Sediakan jurnal makan, catat konsumsi, air, dan kondisi pencernaan. 6. 3 Meluruskan mispersepsi semua sayuran sama. Sayuran cruciferous bagus, tapi perlu dibatasi jika pencernaan sensitif. Sayur mentah lebih sehat. Sayuran mentah kal lobak bisa memicu kembung, rebus atau hangat lebih aman. Cukup sayur tanpa protein, kombinasikan dengan protein telur tahu untuk dukung otot dan energi. Bagian 7. Penjelasan ilmiah dan tips tambahan. 7. 1 Ilmu sayuran dan pencernaan, mengapa sayuran pemicu gas. Cruciferous mengandung raffinose-trisakarida yang tidak tercerna dikembangkan bakteri di usus besar gas CH. Kembung riset Monash University, diet rendah FODMAP, mengurangi kembung pada 70% lansia dengan sindrom iritasi usus. Kenapa sayuran dianjurkan mudah cerna? Bayam dan chard, serat larut plus vitamin K baik untuk pencernaan dan sirkulasi. Wortel, beta-karoten, dan pektin bantu pencernaan dan tingkatkan hormon prostat. Tomat dan paprika merah, likopen antiinflamasi untuk prostat dan jantung. Bok choy dan daun bawang, rendah FODMAP, mengandung flavonoid untuk keseimbangan mikrobiota usus. 7. 2 Ilmu di balik kesehatan prostat. Likopen tomat, paprika merah dan flavonoid daun bawang, bayam memiliki efek antiinflamasi. Likopen mengurangi sitokin inflamasi terkait BPH, antioksidan melindungi sel prostat dari radikal bebas, meningkatkan sirkulasi kalium dan magnesium dari sayuran, membantu aliran darah.
dan menurunkan tekanan pada prostat. Studi American Cancer Society, pria yang konsumsi 2-3 porsi tomat atau minggu memiliki risiko kanker prostat 20% lebih rendah daripada yang tidak. 7. 3 tips praktik tambahan persiapan cepat. Potong dan simpan wortel, paprika merah, tomat dalam wadah tertutup. Panaskan bayam atau bok choy malam sebelumnya untuk konsumsi pagi. Target harian 100-150 gram sayuran direkomendasikan dibagi sarapan. Makan siang pakai mangkuk kecil untuk mengontrol porsi dan hindari makan sayuran gas berlebihan. Tambahkan daun bawang atau bawang putih pada sup dan salad untuk rasa dan mengurangi gas. Coba resep baru seperti salad tomat tambah minyak zaitun atau sup bok choy tambah tahu. Aktivitas ringan setelah makan, jalan kaki 15 menit atau yoga membantu pencernaan dan sirkulasi. 7. 4 contoh tambahan pasin-pasin. 4 Bapak Slamet, 72 tahun, lalat dan osteoporosis. Dietnya banyak kal mentah, kembung. Diet baru, sarapan bayam hangat tambah tomat tambah yogurt tambah oats. Makan siang sup bok choy tambah wortel tambah ikan tambah nasi marah. Makan malam kol rebus ringan tambah bawang putih tambah tahu tambah pir. Paparan sinar matahari 15 menit dukung kesehatan tulang. Vitamin D hasil 3 bulan, kembung hilang, energi meningkat, densitas tulang membaik sedikit. Hasil DXA Pasin 5 Bapak Medi, 67 tahun, dislipidemia. Diet baru, sarapan salad bayam tambah paprika merah tambah telur tambah roti gandum. Makan siang sup tomat tambah daun bawang tambah tahu tambah nasi merah. Makan malam lobak putih rebus ringan tambah salmon tambah apel. Tambahan yoga komunitas sirkulasi. Suasana hati membaik. Hasil 4 bulan, LDL turun 12%, kembung berkurang, merasa ringan setelah makan. Bagian 8. Kesimpulan, ajakan bertindak memilih serta mengolah sayuran dengan benar. Batasi sayuran pemicu gas. Kol, brokoli dan utamakan sayuran kaya antioksidan. Bayam, tomat, wortel adalah kunci bagi pria usia 60 tambah untuk meningkatkan energi, memperkuat otot, dan mendukung kesehatan prostat, jantung, dan pencernaan. Pola makan yang seimbang, didukung dengan pemantauan personalisasi, akan membantu mereka menjalani masa kemasan yang sehat, bertenaga, dan penuh kepercayaan diri. Ajakan, mulai hari ini, ganti kubis dengan bayam atau tomat di salad atau sup. Konsisten, jalani pola ini selama 6-8 minggu untuk merasakan perubahan energi, pencernaan, dan kesehatan. Konsultasi profesional. Jika memiliki kondisi kronis seperti diabetes, DPH, atau gangguan pencernaan, sebarkan semangat. Ajak teman, keluarga, atau kelompok lansia untuk turut serta demi dukungan sosial. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya Dr. Samuel Hart. Semoga para bapak senantiasa sehat, penuh energi, dan menikmati masa keemasan dengan kualitas hidup tinggi.